anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Tetap semangat ya. Alhamdulillah semua pada baik dan sehat. Ya, sebelum kita memulai pada pelajaran pagi hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, sebelum memulai, Ibu akan mengecek kehadiran kalian ya. Apakah semua masuk? Ya, alhamdulillah semua masuk ya. Sekarang, apa kalian tahu kita akan belajar tentang apa? Kalau belum tahu, sekarang kita akan belajar tentang sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Apa kalian tahu apa itu sumber daya alam? Kalau belum tahu, yuk kita cari tahu. Sumber daya alam atau yang sering juga disebut dengan SDA adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Yang tergolong di dalamnya tidak hanya komponen biotik seperti hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme, tetapi juga komponen abiotik seperti minyak bumi, gas alam, berbagai jenis logam, air, dan tanah. Pada umumnya, sumber daya alam berdasarkan sifatnya dapat digolongkan menjadi sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Lalu, apa sih sumber daya alam yang dapat diperbarui itu? Sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah kekayaan alam yang dapat terus ada selama penggunaannya tidak dieksploitasi secara berlebihan. Apa saja sih contohnya? Contohnya yaitu tumbuhan, hewan, mikroorganisme, sinar matahari, angin, dan air. Walau jumlahnya sangat melimpah di alam, namun penggunaannya harus sangat dibatasi loh, agar dapat terus berkelanjutan atau agar dapat digunakan selama berpuluh-puluh sampai beratus-ratus tahun ke depan. Sekarang, apa sih sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui itu? Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang jumlahnya sangat terbatas karena penggunaannya lebih cepat daripada proses pembentukannya. Dan apabila digunakan secara terus-menerus, maka akan habis dan kita tidak dapat menikmatinya lagi. Lalu, apa saja sih macam-macam sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui itu? Macam-macam sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui yaitu minyak bumi, emas, besi, dan berbagai bahan tambang lainnya. Pada umumnya, memerlukan waktu dan proses yang sangat panjang untuk kembali terbentuk sehingga jumlahnya sangat terbatas. Minyak bumi dan gas alam pada umumnya berasal dari sisa-sisa hewan dan tumbuhan yang hidup jutaan tahun lalu, terutama dibentuk dan berasal dari lingkungan perairan. Perubahan tekanan dan suhu ini selama jutaan tahun loh, kemudian mengubah materi dan senyawa organik tersebut menjadi berbagai bahan jenis tambang. Lalu bagaimana sih cara pemeliharaan sumber daya alam itu? Pemeliharaan dan pengembangan lingkungan hidup harus dilakukan dengan cara yang rasional antara lain. Pertama, memanfaatkan sumber daya alam yang dapat diperbarui dengan hati-hati dan efisien, misalnya air, tanah, dan udara. Yang kedua, menggunakan bahan pengganti, misalnya metalurgi atau campuran. Yang ketiga yaitu mengembangkan metode penambangan dan pemrosesan yang lebih efisien serta dapat didaur ulang. Yang keempat, melaksanakan etika lingkungan dengan menjaga kelestarian alam. Bagaimana sih sumber daya alam di Indonesia itu? Sumber daya alam di Indonesia, jika dilihat dari sisi astronomi, Indonesia terletak pada daerah tropis yang memiliki curah hujan yang tinggi sehingga banyak jenis tumbuhan yang dapat hidup dan tumbuh dengan cepat. Jika dilihat dari sisi geologi, Indonesia
terletak pada titik pergerakan lempeng tektonik sehingga banyak terbentuk pegunungan yang kaya akan mineral. Daerah perairan di Indonesia kaya sumber makanan bagi berbagai jenis tanaman dan hewan laut, serta mengandung berbagai jenis sumber mineral. Tingginya tingkat biodiversitas Indonesia ditunjukkan dengan adanya 10% dari tanaman berbunga yang terkenal di dunia, 12% dari mamalia, 16% dari hewan reptil, 17% dari burung, 18% dari jenis terumbu karang, dan 25% diantaranya dari hewan laut. Di bidang agrikultur, Indonesia juga terkenal atas kekayaan tanaman perkebunannya, seperti biji kopi, biji coklat, karet, kelapa sawit, cengkeh, dan bahkan kayu yang banyak diantaranya menempati urutan atas dari segi produksinya di dunia. Sumber daya alam di Indonesia tidak terbatas pada kekayaan hayatinya saja. Berbagai daerah di Indonesia juga dikenal sebagai penghasil berbagai jenis bahan tambang seperti petroleum, timah, gas alam, nikel, tembaga, timah, batu bara, emas, dan perak. Di samping itu, Indonesia juga memiliki tanah yang subur dan baik digunakan untuk berbagai jenis tanaman. Sampai di sini penjelasan tentang sumber daya alam yang dapat diperbarui, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, dan sumber daya alam di Indonesia. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada, sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, Ibu akan memberikan tugas pada kalian tentang membuat peta sumber daya alam di sekitar daerah rumah kalian. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.